Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin duduk ya, Pak Haji. Pak, izin ya. Alhamdulillah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di pojok, ketika ada doa salam, asus salam, jabatan salam, maka wajib berdoa. Jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin alladzi urija bihi minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha thumma dana fatawalla fakana qaba qausaini aw adna wa ala alihi wa ashabihi al-mujtahidin fi sabilillahi laylan wa nahara wattabi'in tabi'in lahum bi ihsan wa husna sa'irihim minal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il amilin min yawmina hadha ila yawmil khuludi wal baqa. Hadratan muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama wal kurama wal fudala wabil khusus tokoh masyarakat, sesepuh, Nafilah, Bapak Haji Martin, Abi Azmi, dan Nafilah Fikiran, Bapak Agus Setiawan yang paling ganteng. Amin. Yang kami hormati kepada perangkat pemerintahan, wabil khusus Bapak Ketua, Bapak Ahmadi, yaitu selaku Ketua DKM dan Ketua RW, Bapak RT 01 Bapak Dani, Bapak RT 02 Bapak Dodi, Bapak RT nomor 3 yaitu Bapak Lalu, dan yang kami hormati Bapak-bapak hadirin hadirat, as-sami'in as-sami'at, an-nahdiyin an-nahdiyat, al-ansharin wal-fatayat, dan tidak lupa juga pada adik-adik santri TPI Al-Firdaus yang kami cintai dan yang kami sayangi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan semua karunia-Nya, baik bentuknya hidayah sehingga kita mau melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, berupa taufik sehingga kita sudah berada di masjid hingga ingin ngaji bareng-bareng tentang apa itu Isra Mi'raj. Dan sholawat serta salam semoga kita curahkan kepada baginda besar
yang selalu memikirkan umat, menyayangi umat, mencintai umat, pemimpin umat dari sebelum Allah ciptakan dunia dan isinya sampai yaumul qiyamah. Semoga harapan kita duduk lama-lama selain mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai ngaji. Tapi jangan serius-serius. Biasa kalau saya ada buyurnya. Seminggu sudah dipesan sama Pak RT Robi, jangan ketawa. Mana Pak RT? Belum ngaji sudah ketawa. Isra Mi'raj adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi cuma hanya sekali, yang tidak akan terjadi 2 kali atau 3 kali, dan diberikan pada satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj itu tidak lepas dari bentuk, rupa, warna kehidupan manusia, di mana kehidupan manusia ada kalanya bahagia, ada kalanya sengsara, ada kalanya senang, ada kalanya susah, ada kalanya berada di atas, ada kalanya berada di bawah, ada kalanya hitam, ada kalanya putih, ada yang kaya, ada yang miskin. Semua itu terjadi di dunia ini merupakan bahwa Allah sedang menampakkan iradahnya, Allah sedang menampakkan kekuasaannya terhadap hambanya. Kalau kita bahagia, berarti Allah sedang menampakkan iradahnya, yaitu Allah mampu membuat kita bahagia. Kalau kita susah, Allah sangat mampu membuat kita susah. Artinya bahagia atau susah itu merupakan takdir kudrah dari Allah Subhanahu. Salah satu persoalan di belakang Isra Mi'raj adalah merupakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menderita, sangat susah. Karena kondisi Nabi Muhammad menderita dan susah, maka dijawab oleh Allah dengan Isra Mi'raj. Maka dari itu Isra Mi'raj adalah suatu jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad atas kondisi menderita atau susahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulas dari keadaan Nabi, keadaan yatim. Walamma tamma min amrihi syahrani 'ala al-mashhuril aqwamil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abdullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam atau berada dalam kandungan ibundanya Aminah, usia kandungan 2 bulan, ayahnya Abdullah meninggal dunia. Disusui oleh Suwaibah hanya beberapa hari saja, kemudian disusul oleh Halimatus Sa'diyah.
Ini nanti pertanyaannya ada, kalau nggak terima anak-anak udah hilang semua Pak, semua duitnya. Ya lanjut ya Bu ya. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sempurna, tidak merasa sakit ibundanya saat melahirkan. Nabi Muhammad SAW diasuh, dibesarkan hanya cuma 6 tahun saja. Ibundanya Aminah meninggal. Kemudian diasuh, dibesarkan, dididik oleh kakeknya Abdul Muthalib. Hanya cuma 2 tahun saja kakeknya meninggal. Kemudian dititipkan oleh anaknya, padahal anaknya Abu Thalib 10 laki-laki 6 perempuan, tapi hanya cuma 1 saja yang dipercaya, yaitu Abu Thalib. Dibesarkan oleh Abu Thalib sampai umur 25 tahun, dinikahkan dengan perempuan yang kaya raya, saudagar Mekah, namanya Khadijah. Khadijah ini mempunyai nasab yang sangat baik. Bukti bahwa Khadijah mempunyai nasab yang baik yaitu mempunyai sepupu atau anak dari adik ayahnya Khadijah bernama Waraqah. Waraqah ini sudah tua renta, buta, tapi hafal kitab Injil, kitab Taurat. Maka ketika yang namanya Nabiuna Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, Nabi Muhammad gemetar, Nabi Muhammad menggigil, mengeluarkan banyak keringat. Akhirnya pulang menemui Khadijah sambil mengatakan, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku. Hatta apa sehingga yang namanya pulih. Lalu Nabi bercerita atau bertanya kepada Khadijah, lima li walaqad khasyaitu nafsi. Khadijah, apa yang terjadi pada diriku? Sungguh aku takut apa yang menimpaku. Singkat cerita, Nabi Muhammad cerita pada Khadijah yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad bahwa Muhammad di Gua Hira mendapatkan gangguan jin. Dijawab oleh Khadijah, karena absyir, tidak Muhammad, bungahlah, fawallahi la yakhzikallahu abadan. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan menyakitimu selama-lamanya. Engkau ahli silaturahim Muhammad, engkau adalah orang yang ahli sedekah. Engkau Muhammad adalah orang yang ahli memberikan makan kepada orang yang butuh. Engkau Muhammad adalah orang yang jujur dalam berkata-kata. Tidak mungkin kalau sampai kena jin. Artinya bapak-bapak ibu-ibu, kalau ada orang kena gangguan jin atau kerasukan jin, berarti dia kurang. Jawab, kurang silaturahim, kurang sedekah, kurang memberi makan pada orang yang butuh, kurang jujur dalam berkata-kata. Itu saya nggak jawab sebenarnya, ibu sama bapak-bapak sendiri yang jawab. Maka ketika setelah kejadian di dalam Gua Hira, Khadijah mengajak Nabi Muhammad ke saudaranya yaitu Waraqah. Setelah menceritakan apa yang terjadi dalam Gua Hira, Waraqah menjawab, hadza namus Jibril alladzi unzila ala Musa.
Itu bukan siapa-siapa, namun malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Laitani kuntu hayyan wa laitani kuntu jad'an in yakhrujuka qaumuka ansurka nasran. Wahai Muhammad, andaikan saja saya sekarang masih muda, dan ketika nanti engkau dikeluarkan atau diusir oleh kaummu, terus saya masih hidup menemuimu, pasti aku adalah orang yang sangat membela. Nabi Muhammad kaget dengan ulasan yang namanya Waraqah. Fa'ajaba amukhrijiyahum, apakah saya nanti diusir oleh kaumku wahai paman? Naam, ma min nabiyyin illa akhrajahu qaumuh. Semua nabi pasti diusir oleh kaumnya. Jadi tidak ada seorang nabi satupun kecuali pernah diusir oleh kaumnya. Begitu juga pewaris para nabi. Meskipun tidak sama dengan arti sebenarnya yaitu diusir, tapi ulama juga pernah diusir oleh kaumnya, masyarakatnya. Bukan diusir nyata, diusir, tapi bisa jadi diusir ekonominya, bisa jadi diusir pemikirannya, bisa jadi diusir ilmunya, pemikirannya, hak-hak sosialnya. Sama, karena al-ulama warasatul anbiya. Udah. Kembali ke Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi yang sangat membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa sangat itu pasti ada yang sederhana. Kalau sudah sangat berarti istimewa. Membelanya pol-polan. Sebelum bercerita, kita sama-sama bareng-bareng saling mengenal awwal man aslama ba'dal wahyi, orang-orang yang pertama kali masuk Islam setelah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yaitu yang pertama Khadijah, summa Abu Bakar, summa Ali, summa Banariyah Jariyah, summa Hamzah, summa Uthman, summa Abu Talha al-Jarrah, summa Talha, summa Zuhair, summa Zubair. Orang-orang pertama kali masuk Islam. Adapun orang-orang yang kontra, artinya yang memusuhi Nabi dari kalangan pembesar-pembesar kafir Makkah atau Quraisy, yang pertama Syaibah bin Rabi'ah. Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Arif, Safwan bin Umayyah, Ka'ab bin Al-Ashraf. Nanti abangnya Aswad bin Abdul Yahud, Sofir bin Harif, Kinamah bin Rabi'ah. Nah, kalau nggak hafal, nah, dulunya godaan semua. Ketika para kaum kafir Quraisy mendengar bahwa Nabi Muhammad dakwah terang-terangan, karena Nabi turun ayat fasda' bima tu'mar, dakwahlah engkau Nabi dengan terang-terangan. Nabi Muhammad naik ke puncak, ke bukit namanya Jabal Abi Qubais. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang didakwahkan Nabi di atas gunung Jabal Abi Qubais, menyerukan penduduk kota Mekah supaya bertahlil, artinya mengesahkan Allah
dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendengar demikian para kaum kafir tidak rela geram datang kepada Abu Thalib. Hai Abu Thalib, anna Muhammadan yasbahu alihatina wa ya'buduna ilallah al-wahidul qahhar. Wahai Muhammad, wahai Abu Thalib, Muhammad adalah orang yang mengolok-olok Tuhan-Tuhan kami. Bahasa kalau keren kan sekarang brengsek. Tapi maaf, itu saya maaf. Tapi dengan cara bahasa halus, ya kamu mengatainya mengolok-olok saja. Mengolok-olok Tuhan-Tuhan kami yang jumlahnya semuanya 360 berhala. Tuhan nenek moyang kami. Bukan hanya itu saja, Muhammad mengajak kami dakwah kepada kami supaya kami menyembah Tuhannya la na'lamu, yang tidak pernah aku lihat dan yang tidak pernah aku tahu. Allah itu siapa? Kalau 360 berhala ratusan tahun bahkan ribuan tahun sudah disembah namanya, sehingga sangat awet, artinya potensinya sangat kecil untuk merubah keyakinan masyarakat supaya menyembah Tuhan yang tidak pernah ada. Kan gak ketok. Tanya Ustaz yang sholatnya khusyuk banget, tanya Allah seperti apa? Kata Abu Thalib kepada Muhammad, tadi pembesar kafir itu kesini bilang jangan ngolok-ngoloklah Tuhan mereka tersinggung. Muhammad, tidak pamanku. Saya teruskan dakwah ini. Kemudian karena tidak mau dan punya keyakinan Rasulullah SAW sudah bulat untuk dakwah agama yang paling hak, yaitu agama tauhid, yakni Islam. Datang lagi rombongan orang-orang pembesar kafir Mekah kepada Nabi Muhammad, kepada Abu Thalib. Ya Abu Thalib, saya membawa pemuda yang sangat tampan, tukar saja dengan Muhammad. Karena Abu Thalib diminta untuk menunkarkan ponakannya, jelas dengan jawaban yang sangat tegas, tidak, Muhammad adalah ponakanku sekaligus wasiat ayahku, tidak akan aku tukarkan dengan seorang pun meskipun tampan semekah. Abu Thalib itu orang yang membela Nabi, sangat membela. Maka ketika kaum kafir memboikot Nabi Muhammad, mengembargo Nabi Muhammad dan pengikutnya, Nabi Muhammad tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Kemudian diisolir, diasingkan di antara dua bukit, namanya Syaib Abu Muthalib atau Syaib Bani Hashim atau Syaib, ya seperti itu. Syaib kurang lebih tanahnya mungkin punya tanah Bani Hashim. 1 tahun setengah tidak boleh membeli, tidak boleh menjual, boikot besar-besaran, diembargo besar-besaran. Tentunya semuanya dalam keadaan berbeda. Yang tadinya makan enak diirit hanya untuk sekedar melanjutkan atau kelangsungan hidupnya, diirit-irit bahkan habis juga stok makanan. Maka Nabi Muhammad dengan pengikut-pengikutnya makan dedaunan, makan sepatu yang terbuat dari kulit dimasak jadi cecek. Itu kondisi seperti itu dilalui wakilah 1 tahun setengah. Bahkan ada yang mengatakan
3 tahun. Sampai-sampai lama-lama ada yang rasa kasihan, malam-malam jualan. Selain dikasih bantuan oleh ponakan Khadijah namanya Hakim, selain dibantu ya, tapi ada yang jualan karena kasihan malam-malam bawa petroma. Tambah lama, tambah banyak, jadilah pasar malam, bahasa Arabnya sukul lail. Kata orang haji namanya pasar sen. Tanya Pak Haji, pasar sen. Karena terlalu lama di situ, semuanya pengepungan besar-besaran, sampai-sampai ada sahabat yang namanya Yasir punya anak namanya sahabat Yasir, dibunuh, dicekik oleh Abu Jahal di depan anaknya. Kemudian istrinya karena tidak ada dicari ketemu, namanya Sumayyah, dibawa ke gurun pasir yang sangat jauh, panasnya, teriknya begitu keras, ditimbun dengan pasir yang sangat panas menjerit, tapi tidak pernah melunturkan keyakinannya Al-Wahid, Al-Wahid yang disebutkan dari lisan Sumayyah. Tidak cukup di situ, ditindih oleh batu besar. Terakhir kali meninggal Sumayyah ditusuk tempat berada di bawah besarnya. Melihat kejadian atau pemandangan seperti ini, Nabi Muhammad sedih, nangis, merasa tidak kuat. Kemudian minta doa selamat kepada Allah. Setelah minta doa selamat, bukan masalah malah nambah reda, tapi malah menjadi-jadi gangguan kaum kafir kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya, hingga sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mencari suaka. Tapi sebelum mencari suaka, diambil perdamaian baik-baik. Datang segerombolan kaum kafir, kurang lebih 13-12 orang kepada Abu Thalib. Ya Abu Thalib, katakan, sampaikan pada Muhammad, aturidu malikan fi Makkah famalakna, anturidu ghaniyan lakal amal fatajma'na, anturidu laka zawjah fatazawwajna. Katakan pada Muhammad, kalau pengen jadi orang nomor 1 di Makkah, pengen jadi raja, saya akan jadikan raja. Kalau pengen jadi orang kaya, maka aku kumpulkan kekayaan harta 1 kota Makkah untuk Muhammad. Kalau pengen istri yang paling cantik di kota Makkah, saya carikan dan saya nikahkan dengan Muhammad. Muhammad, gimana tanggapanmu setelah disampaikan oleh Abu Thalib? Tidak paman, jangankan itu semua, bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya martabat dunia berupa jabatan, pengen jadi orang nomor 1, itu berapa lama sih? Paling 10 tahun berarti udah instan. Segala-galanya polisi lah, polisi, security ya, security. Kalau sudah instan gak ada apa-apa. Karena dia sudah kemudian, bang, ada yang salah ngomong, dan ada pemandangan 10 tahun gak jadi apa-apa. Paling lama itu juga kalau gak mundurin diri. Ditawari yang namanya harta, jadi orang kaya. Apa kekayaan menjadikan dirinya sehat? Tidak. Gak akan sakit? Tidak. Nabi Muhammad tahu hal ini, kambing tahu. Kalau Pak Purba ada calon DPR masuk aja, kawas sama amplop berada, iya dukung. Padahal ketika ada dua orang, salah satunya menawarkan visi misinya kurang jelas, tapi bawa sesuatu kaos, setahun gak jadi apa-apa. Tapi ada orang yang soleh, tidak membawa apa-apa, malah
Visi-misinya jelas nanti. Keluar, cuma keluar aja, lewat aja, ngedit aja. Dukung saya, itu. Tapi jelas buat masjid, pembangunan madrasah, pendidikan, kesehatan semuanya. Nah itu harus dipilih namanya perjuangan. Nabi Muhammad tidak perkara yang ditawarkan oleh kaum kafir tidak diterima satupun. Ya Abu Talib al-Wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari an atruka hadha amra ma taraktu. Jangankan 3 hal mereka tawarkan kepadamu, andaikan matahari mereka tawarkan kemudian diletakkan di atas tangan kananku, dan rembulan kemudian mereka letakkan di atas tangan kiriku, tapi dengan syarat untuk meninggalkan dakwah ini, maka aku tidak akan mau hanya untuk meninggalkan perjuangan. Gak mau Nabi Muhammad, apalagi ya hal berbau dunia yang semua. Lalu sudah seperti itu, karena sudah dikebut cari suaka ke kota Taif, sudah berbondong-bondong hijrah ke Taif. Di sana sudah ada provokasi dari Abu Jahal, memprovokasi masyarakat Taif. Nabi Muhammad masuk dalam bulan pertama, dihujani batu, dipukul, ditendang, dipendam, sampai Nabi Muhammad SAW banyak mengeluarkan darah dari kepalanya, saking banyaknya darahnya sampai mengucur ke kakinya. Allah melihat kejadian tersebut, Allah langsung memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril turun. Kekasihku Muhammad sedang keadaan susah, jangan sampai darahnya menetes ke bumi. Turun jilati darahnya Nabi Muhammad. Kenapa Jibril tanya, kenapa sih harus dijilat? Udah langsung turun. Pas turun dijilat sudah bersih, baru Allah jawab, lau qatala Muhammadin fil ardi lama nabata fiha syai'un abadan. Jika darah satu tetes darah Muhammad jatuh ke bumi, maka bumi selama-lamanya tidak akan menumbuhkan tanaman selama-lamanya. Dibawa oleh sahabat Zaid masuk ke perkebunan, ada batu disandarkan. Nabi Muhammad sedih sambil doa kepada Allah. Gini doanya, Allahumma ashku alayya dha'fa quwwati wa qillata hinati. Allahumma anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin wa ila man takiluni. Ya Allah, hamba ini sangat lemah dan tidak ada daya upaya, dan Engkaulah Tuhanku, Tuhan semua orang-orang yang lemah, semuanya yang membela mati. Ya Allah, ya Allah, semua orang yang membela mati. Ya Allah, wa ila man takiluni, pada siapa Kau pasrahkan aku ya Allah. Karena doa Nabi Muhammad SAW, ila man takiluni, Allah mendengar. Jawab. Allah mendengar. Karena mendengar, jawab Jibril, bahwa orang-orang yang membelamu, yang menyayangimu, mengasihimu, semua mati, itu sengaja. Nabi Muhammad malah kaget, ya Allah, apa ini benar sengaja? Iya, andaikan engkau terlalu menyandarkan diri pada manusia, mengandalkan manusia, mengandalkan orang tua, mengandalkan kakek, paman, bibi, bahkan pada tahun itu Khadijatul Kubra dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia.
Itu semuanya terbatas, manusia bisa mati, bisa kecil hati. Tapi kalau mengandalkan aku atau Allah, fa innaka bi a'yunnya, jangan khawatir, saya langsung yang membelamu wahai Muhammad. Fa innaka bi a'yunina. Gak percaya dengan Muhammad, dengan bukti apa Allah untuk membelamu? Allah israfkan dan Allah mi'rajkan. Maka ayatnya Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kenapa bukan innahu ala kulli syai'in qadir, tapi innahu huwas samiul basir? Karena apa? Karena melihat Nabi Muhammad dalam keadaan menderita dan susah, maka Allah innahu huwas samiul basir. Apa yang didengar, apa yang dilihat, yang didengar adalah doa Nabi Muhammad ila man kamiluni. Apa yang dilihat kejadian Nabi Muhammad pada tahun itu, yaitu dalam keadaan kondisi Nabi Muhammad sengsara. Dan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah menjalankan Nabi hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam hari. Kalau kita terangkan agak lama di 1 jam, 8 ini saja. Tapi kalau pusing semua, udah langsung lanjut aja. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Wakilah, yaitu perjalanan normal pakai onta sehat, tidak sampai menginap, yaitu 30 hari ke Makkah sampai Palestina. Kalau ada istirahatnya yaitu 50 hari. Kalau PT pulang pergi berarti kurang lebih 60 hari tanpa berhenti, 100 hari pakai istirahat. Bukan sekedar cukup sampai di situ. Nabi Muhammad sallallahu minal masjidil aqsa langsung lanjut dinaikkan oleh Allah ke langit pertama, bertemu Nabiullah Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, langit keempat bertemu Nabi Idris, langit kelima bertemu Nabi Harun, langit keenam bertemu Nabi Musa alaihissalam, langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan sekedar sampai cukup di situ, Nabi Muhammad langsung dinaikkan lagi ke satu ruangan yang paling jauh, namanya Rafraf. Sampai Rafraf naik lagi ke Mustawa naik lagi ke Sidratul Muntaha, sampai ke Maqam Mukhatabah, di mana Allah dan Muhammad berdialog, bercakap-cakap, saling wajah. Kalau berdialog itu jauh apa dekat? Dekat. Kedekatan Allah dengan Muhammad ketika bertemu sampai di mana kedekatannya, jaraknya begini. Wan najmi idza ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa thumma dana fatadalla
yaitu seperti qaba qausaini, seperti busur panah, satu ujung titik ujung yang pertama ke titik yang kedua. Nah, kalau busur panah kan gini mangkuk ya, Bu. Pernah mana-mana enggak? Kalau saya enggak pernah busur panah. Pernah mana-mana enggak? Kalau di gambar-gambar atau film-film gitu. Dari titik ujung pertama ke titik yang kedua itu jarak Nabi Muhammad dengan Allah. Al-adna bahkan lebih dekat dari itu. Seperti ini. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Adapun Nabi Muhammad itu menjadi khatamul anbiya atau khatamun nabiyyin. Khatam itu punya makna tiga, punya arti tiga. Yang pertama menjadi penutup atau yang terakhir. Tapi yang terakhir di sini bukan Nabi Muhammad kurang baik dari yang dulu atau yang pertama Nabi Adam. Bahkan yang terakhir ini menjadi penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Adam. Penyempurna. Yang kedua, khotam itu bermakna cincin. Ada hadis aulimu walau khotaman bin hadidin. Jadikan mas kawin meskipun dari cincin besi, artinya cincin. Kalau cincin logam mulianya baik perak ataupun emas ataupun besi ataupun di bawahnya itu yang dilihat bukan logam yang lingkarnya tapi mata cincinnya. Lah Nabi Muhammad itu mata cincinnya. Yang dibahas yang ketiga punya arti khotam itu sebagai cap atau stempel. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Khotamullah artinya cap. Kalau Nabi Muhammad khatamun nabiyyin itu capnya para nabi, berarti khatamun nubuwah, stempelnya para nabi. Kalau stempel berarti yang stempel gini, kantor kecamatan punya stempel menempelnya atau yang stempel namanya petugas kecamatan. Kalau wilayah kabupaten yang stempel petugas kabupaten, tanda tangannya bupati. Paham ya? Kalau Nabi Muhammad menjadi stempel kenabian semuanya para nabi, yang stempel siapa? Allah. Jadi seperti ini. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala a'aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ketika Allah membuat satu perjanjian agung dengan para nabi, kalau Allah membuat perjanjian yang sangat agung dengan semua para nabi, semua nabi kumpul dalam satu waktu, satu dimensi, berarti perjanjian itu bukan di dunia, bukan juga di surga. Di mana? Menurut
Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membuat satu perjanjian agung dengan para nabi, yaitu di zaman arwah. Zaman arwah. Artinya sebelum Allah menciptakan langit, bumi dan semua isinya, semua para nabi sudah berjanji dalam satu kesepakatan, la tu'minun nabiyyu wa la tansurunna. Saya akan membuat satu rasul, yaitu namanya Nabi Muhammad, makhluk yang paling saya cintai, yang punya sifat musaddiqul lima ma'qul. Semua imannya iman, semuanya membela. Artinya apabila ada satu nabi pun yang tidak mengimani, tidak setuju, tidak ikrar pada Nabi Muhammad SAW, maka tidak sah kenabian dan rasul satu itu. Jadi Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin. Paham yang penyempur? Purna. Contoh penyempurna ini seperti apa? Yang terakhir itu. Dari awal seperti pengantin. Pengantin kalau calon mempelai laki-laki pengen hadir ke rumah calon mempelai perempuan, tentunya diiringi yang pertama drum band, bukan pengantin, drum band, dum dum gurukan gendang, dum dum gurukan gendang, dum dum gurukan gendang, dum dum gurukan gendang, dum gurukan gendang, gurukan gendang, dum. Yang kedua, rebana apa? Hadro. Jing jing apa jing 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 singkong jing 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 singkong jing jing ya jing jing untuk hangat. Terus baru yang terakhir pengantin. Yang baik yang mana? Drum band, yang nadu hadro atau pengantin. Atau sama seperti ini acara pertama susunan acara pembacaan kalam Allah, yang kedua sholawat Nabi, yang ketiga sambutan. Nah, yang terakhir penyembur. Berarti yang terakhir yang terbaik bukan saya, tapi acaranya yang terbaik. Paham ya? Nah, segitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala menghormati Nabi sampai Nabi Muhammad bisa masuk ke surga, 7 surga, 7 langit, bisa masuk ke neraka. Lebih-lebih yang paling agung penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Nabi Muhammad diem aja. Muhammad, kasihku, apakah gak senang segitu hebatnya aku menghormatimu sampai bisa bertemu? Apa kurang? Bukan kurang ya Allah. Saya bisa tetap denganmu, bisa bertemu. Bukan aku tidak berterima kasih, tapi bagaimana nasibnya warga putri hijau itu? Bagaimana? Kata Nabi Muhammad, apakah bisa bertemu warga putri hijau denganmu ya Allah? Jawab oleh Allah, bisa. Dengan syarat apa ya Allah? Wasjud waqtarib, sujud, habis sujud pasti dekat. Maka ketika di hari kiamat,
kiamat semua umat manusia dikumpulkan. Yauma yukshafu 'an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Semua umat manusia dikumpulkan, kemudian suruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat perintahkan satu komando pada seluruh umat manusia suruh sujud. Kata malaikat, usjudu li rabbikum, usjudu li rabbikum, sujud semua sujud. Tapi ada yang tidak bisa sujud. Ada yang bisa sujud. Nuruhum yas'a aydihim wa bi aymanihim. Allah berikan cahaya sehingga cahaya itu bisa mengamankan semua orang yang sujud dari api, dari batu, dari terik matahari, dari panasnya matahari, semuanya terjaga. Karena ada apa? Cahaya. Nasibnya yang tidak bisa sujud bagaimana? Wa udamiyati syamsu 'ala jibahum. Didekatkan matahari dekat jaraknya antara kepala, tepat berada di atas dahinya. Tolong jangan keringatnya. Bukan tolong saja. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Yang bisa sujud semuanya bersinar, tapi yang tidak bisa sujud semuanya gosong. Allah membuat gambaran ketika itu ada anak laki-laki mencari ibunya, minta pertolongan sama ibunya. Ibu, didengar oleh ibunya. Siapa ini? Saya anaknya ibu, si aku. Apa ya? Saya yang kayak gini. Iya bu, saya tak bisa begini karena saya saat Allah memerintahkan sujud, saya tak bisa sujud. Iya sih kamu nak. Waktu kamu di dunia, ibu suruh sholat, kamu enggak, malah marah. Waktu di dunia ibu suruh waktu-waktu jaga sholat, pergi ke masjid Al-Ikhlas, tapi kamu marah. Anggap ibu, lemparin ibu, kamu malah musuh ibu. Ada gak bu? Paham gak ibu ini? Ada gak di sini? Insya Allah gak ada ya. Cuma di Jawa aja ibu bunda ya. Tiba-tiba Allah memerintahkan malaikat untuk supaya makhluk Allah yang bisa sujud dan tidak bisa sujud supaya bisa. Wamtazu yawma ayyuhal mujrimun. Bisa semuanya bisa. Yang gosong bisa, sama yang percaya bisa. Itu tidak main-main malaikat. Semuanya menangis, yang gosong tidak mau jauh dari keluarganya, anak tidak mau jauh dari ibunya, ponakan dia tidak jauh dari pamannya, paman tidak mau jauh dari istrinya, semuanya menangis minta tolong sama keluarganya. Tapi malaikat dengan kerasnya nyeret semuanya, tendang pelaku supaya pisah. Tepat di anak yang minta tolong itu. Ayo bisa. Ibu jangan, mereka jangan, anak saya, jangan anak saya. Gak anaknya siapa, semua harus bisa. Itu lihat apa gak lalu ada Nabiullah Nuh alaihissalam di pojok lagi menangis meratapi anaknya yang sedang di neraka. Ayo bisa. Jangan mereka, gak kena saya dah, saya itu putri hijau. Gak putri hijau, gak MKP, gak Bria, gak Moro, semuanya kalau gak sujud neraka. Akhirnya
Artinya yang gak bisa sujud neraka, yang bisa sujud yang terang-terang itu masuk surga sampai 50 tahun. Allah baru menanyakan kepada ahli surga, ya ahlul jannah, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum al-haqq? Hei penghuni surga, enak enggak di surga? Kata Allah, enak Gusti, enak, semuanya serba ada, buah-buahan, apa, susu, itu semuanya ada, enak. Ada yang kurang, ada yang kurang. Enggak Gusti. Kata itu enggak Gusti, saya memang sudah lebih dari cukup ini. Orang saya waktu di dunia, waktu pas di Putri Hijau, kalau ngaji di bawah tidur Gusti, kalau dapat enak jatahnya surga. Malu Gusti. Ya Bu, ada ya? Waktu pengajar tidur, ada gak? Gak ada, banyak semua. Setelah itu lupa karena enaknya di surga. Fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Karena tidak bisa kita tulis dengan kata-kata, dengan tulisan, mengucapkan dengan kata-kata, semuanya serba nikmat. Harus sesuatu yang belum kita jumpa, yang semuanya pernah jumpa di dunia, tidak akan pernah dijumpa di akhiratnya Allah, yaitu surganya Allah. Yang bisa saya gambarkan, ya belum ke surga. Hadis Nabi seperti itu, wala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Lupa sama keluarganya, sama anaknya lupa, semuanya lupa. Apa iya itu saya sudah lupa sama anaknya sendiri loh, sama Azmi loh, Azmi segitu lucunya. Apa ya, saya sebagai bapaknya yang kerja keras kontak banting bisa lupa, loh jangankan di surga. Di dunia aja gak jauh-jauh kan, pengantin baru lagi enak-enaknya bisa lupa sama mertuanya. Ya nggak Bu? Setelah itu ditanya oleh Allah, apa sampai punya keluarga saat di dunia? Baru ingat, pas ditanya oleh Allah baru ingat. Iya Allah, anak saya di mana? Suami saya di mana? Istri saya di mana? Man haula ya Rabb? Aina haula ya Rabb? Di mana keluarga kami ya Allah? Dijawab oleh Allah, qala finnar, di neraka. Kenapa keluarga saya bisa di neraka? Kenapa anak saya di neraka ya Allah? Innahum la yasjuduna hina amartuhum yasjud. Karena mereka ketika aku perintahkan untuk sujud mereka tidak bisa, maka bagiannya neraka. Nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus minta penghuni surga, apakah bisa saya nengok, bisa lihat yang itu penduduk surga, anak-anak saya, ya Allah, bisa nengok anak saya ya Allah, bisa. Allah nyuruh malaikat suruh kumpulin araib. Araib itu meja, kursi, perabotan semuanya diban terbuat dari emas, plus sudah ada buah-buahan, susu, minuman semuanya. Sudah kumpul, baru yang namanya penghuni surga duduk-duduk nyantai-nyantai enak sekali. Allah bukakan yang pintu-pintu surga dari atas ke bawah. Allah bukakan pintu neraka dari bawah ke atas. Ya nama pulang sendiri. Terbuka penduduk neraka, penghuni neraka bisa melihat penghuni surga begitu juga bisa melihat penghuni neraka. Setelah semua terlihat surga begitu nikmatnya penduduk surga, ilama aradu
tidak bisa keluar. Anak itu kelihatan ibunya. Ibu, tolong aku ibu. Ibu Putri hijau itu. Yang saya gambarin maaf ya Bu. Ibu, tolong Bu. Ya anak saya. Beri aku sedikit setetes air saja, Ibu. Ibu, beri aku air setetes saja. Ini panasnya sampai begitu tenggorokanku. Aku tidak bisa apa-apa. Panas tulangku sampai hancur. Ibu, berikan aku air sedikit. Tidak diberi sedikit pun. Buah satu aja, buah itu surga, buah satu. Yang dikasih buah. Apa kata penduduk surga? Yang tadinya kasihan, yang tadinya ingin menolong, dirubah oleh Allah SWT itu. Yang tadinya sayang menjadi benci. Apa iya? Anak itu apa iya? Anak sendiri pun jadi benci. Wah, jangan jauh-jauh ya, jangan jauh-jauh sana. Ketika kita masih muda, kita pernah jatuh cinta, apapun dikejar, apapun dikejar. Malam-malam adanya dia, mas, udah, Uni kita jemput. Meskipun malam-malam hujan-hujan ketemu yang namanya jembatan bergelombang ada dihajar. Karena demi untuk menemui sang kekasih. Jemput aku nggak bisa pulang. Apa lagi? Pas ketika ketemu satu masalah yang tadinya sayangnya begitu, ketemu satu masalah, jangankan melihat udah abangnya, emasnya, melihat jangankan melihat wajahnya, ini melihat katanya ada di sini. Ya nggak ada nggak? Apalagi di surga yang enak, apa yang merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa isi kenikmatan surga tidak akan tercapai untuk penduduk neraka sedikit pun. Tapi itu merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Di mana? Di dunia. Dan jadi kesimpulannya, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ibtani khamsan qabla khamsin. Yang pertama, jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang kedua, jagalah masa hidupmu sebelum datang sekaratmu, masa matimu. Terus yang ketiga, jagalah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu, dan seterusnya. Tanya Pak Haji yang bukannya. Nah, sekarang pertanyaan ini, barisan nomor 4, adik siapa yang 4 ini? Dek, sini dek, sini. Oh, sama dulu, ya yang 4 ini. Ayo sini. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad SAW? Nah, betul. Siapa nama ibundanya Nabi Muhammad SAW?
duanya ya. Ayo, siapa yang menjadi ibu susuan Nabi Muhammad, perempuan yang menyusui Nabi Muhammad SAW? Ya, betul. Halimah namanya. Terus yang satunya siapa yang menyusui Nabi? Ya, sekarang ngapalin 3 kali. Halimah Sa'diyah, terus Suwaibah. Halimah Sa'diyah, Suwaibah. Ingat ya, aku ditulis sejarahnya. Ada. Sini. Sini. Akbar sama ini. Akbar. Udah, sini. Enggak apa-apa, sini. Semuanya harus kalian. Kalau nggak mau pertanyaan, ceramah lagi ya sampai subuh. Dah. Ada berapa waktu sholat sehari semalam? 5 waktu. Pinter, betul. Biasanya 7. Sholat subuh berapa rakaat? Ya, betul. 2 rakaat. Terus kunut itu hukumnya apa? Sunnah. Apa-apa. Ya. Yang dulu ini. Sini. Sini. Pom, sini jering pom. Nah, sini. Maju cepat. Ayo maju. Ali, ayo. Nah, ini dong. Istri Nabi Muhammad SAW yang pertama bernama. Ya, betul. Agak sulit lagi nggak? Udah. Orang yang pertama kali masuk Islam selain Khadijah siapa? Sebutkan satu saja. Ada dua. Betul. Ayo Atta semua lagi sini. Ini. Alhamdulillah dapat dia 10 juta rupiah. Atta sama Hakim. Orang pertama kali masuk Islam yang kecil dari anak laki-laki siapa? Salah satu yang masuk Islam setelah Nabi memperoleh wahyu pertama, Umar. Betul. Anak laki-laki yang kecil yang sudah masuk Islam
bersama Nabi siapa? Sayyidina Sayyidina Ali, betul. Sekarang Zikri. Ayo Hamzah. Niat sholat asar. Betul. Ini tempatnya niat ada di mana? Tempatnya niat ada di mana? Niat itu di mana? Niat itu adanya. Oh, hatinya di mana? Di sini ya. Betul. Betul. Ayo langsung. Nanti itu yang cewek yang sulit aja. Babas. Doa iftitah atau tawajjuh yaitu seperti apa? Doa iftitah. Betul. Bintang mana bintang? Nggak hadir bintang. Oh iya. Nah, nggak usah dingin diri lah. Doa yang tidak. Sami Allah liman. Ya, betul. Nih. Hamid. Iya, semuanya itu. Hamid. Bareng-bareng ya doa at-tahiyat seperti apa ya tasawuf. Apa ini? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu anna
sebutannya. Adik nama siapa? Hafiz. Sehari semalam berapa rakaat jumlah rakaat sholat maktubah? 6 hebat. Sholat maghrib berapa rakaat? Ya, sholat maghrib berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Sholat isya berapa rakaat? Subuh jumlahnya ya betul. Dan yang barat ini, yang barat cewek-cewek ini tiga atau empat. Aisyah, Indah, Aisyah, Naila. Siapakah sahabat Nabi yang masuk Islam pertama kali setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama selain Abu Bakar, Ali, dan Khadijah? Ya sebut. Ah betul. Ayo. Umar bin Khattab sudah. Zaid bin Harithah, betul. Pinter ya. Naila apa? Satunya. Empat itu Abu Bakar, Umar, terus Abu Bakar, Umar. Dan 10 yang pertama kata Indah Umar, yang Aisyah namanya Zaid bin Harithah, yang Naila jawab Uthman. Tuh. Nah, udah habis tadi. Ya. Abintan. Kalau nggak ditutup aja sekarang. 4 berdiri aja langsung. Ayo ibu semuanya. Ya, perwakilan 3 ini kalau benar berarti dibagikan itu berarti. Enggak, satu-satu lah. Mudah ini. Nabi Muhammad ketika mendapat ujian atau cobaan dari kaum kafir di Bekot, di dua bukit namanya Bani Hashim, mencari suaka atau mencari dukungan ke kota tapi katanya Taif. Siapa yang dibunuh oleh Abu Jahal sampai meninggal, dicekik siapa tuh? Sahabat siapa? Bukanlah. Ya
Dia bareng-bareng at-tahiyat. Bisa at-tahiyat. At-tahiyyah. Betul, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi anak-anak saya sudah menemui anak-anak yaitu hafal sudah akhir. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika kita sholat, kita tidak membaca tasyahud yang di dalamnya ada sholawat Nabi, tentunya sholatnya tidak sah. Maka harus hafal minimal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sudah. Aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah aktsarukum apa ya? Alayya sholatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling dekat nanti tempat duduknya ketika di hari kiamat denganku orang yang banyak membaca sholawat kepadaku. Mari kita sama-sama membaca sholawat sehingga kita nanti di hari kiamat paling dekat di antara umat-umat lain bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, apabila ada kesalahan dari kami makhluk biasa yang banyak salah dan lupa, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa al-muwaffiqina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak Ibu.